Sore menjelang maghrib saat itu begitu mencekam. Hujan baru saja selesai, menyisakan tanah merah yang basah dan becek di perkampungan desa Kampung Purut yang terletak di suatu daerah di Jawa Barat. Pukul 16.30, mobil ambulan datang ke rumah duka. Kala itu terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan tewasnya seorang pria ketika membangun rumah. Pria itu bernama Pak Tatang, seorang buruh bangunan. Beliau terjatuh dari lantai 2 rumah yang hendak dibangun bersama teman-temannya. Suasana di rumah duka begitu haru. Terdengar tangisan dari keluarga korban dan lantunan pengajian. Mobil ambulan beserta supirnya pun disambut oleh kerabat korban. Setelah selesai disalatkan, jenazah tersebut langsung dimasukkan ke belakang ambulan. Tak lama setelah jenazah tersebut masuk, kerabat jenazah kembali ke dalam rumah untuk siap-siap mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak lama berselang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri ambulan tersebut, lalu duduk di sebelah supir ambulan. Dia mengaku sebagai anak dari almarhum Pak Tatang. Setelah pintu tertutup, dia mengisyaratkan untuk segera maju. Sang supir pun bertanya, kenapa tidak menunggu yang lainnya untuk jalan beriringan. Namun orang tersebut bersikeras untuk jalan duluan dengan alasan agar tidak terlalu malam. Jam menunjukkan pukul 17. Akhirnya supir ambulan tersebut setuju untuk jalan duluan. Karena selain memang sudah terlalu sore, cuaca pun kembali mendung. Selama perjalanan, suasana menjadi hening. Sesekali supir tersebut melirik ke belakang melalui kaca spion mobil untuk memastikan apakah rombongan dari keluarga sudah ada yang mengikuti. Tapi sang supir tidak melihat satupun kendaraan yang mengikuti. Supir pun keheranan, sedangkan anak almarhum yang duduk di sebelah hanya terlihat pucat dan memandang ke depan dengan tatapan kosong. Untuk memecah keheningan selama perjalanan, supir tersebut mencoba membuka pembicaraan. Supir menanyakan perihal penyebab kematian almarhum. Namun hanya dijawab, kecelakaan, dengan nada datar. Aneh sekali batin supir tersebut. Mungkin dia masih berduka sehingga belum bisa diajak berkomunikasi, kata supir tersebut dalam hati. Sehingga dia memutuskan untuk kembali diam dan konsentrasi kepada jalanan. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat pemakaman. Setelah memarkirkan mobil ambulan, anak almarhum Pak Tatang langsung turun tanpa berkata apa-apa. Saat supir tersebut turun dari mobil dan hendak menghampirinya, dia sudah tak tampak. Jam menunjukkan 17.45. Sang supir melihat sekeliling dan mulai tersadar dia hanya sendirian di TPU tersebut. Tak lama kemudian, akhirnya datang petugas TPU yang langsung menghampiri supir tersebut dan memberitahukan bahwa rombongan jenazah terkena musibah longsor. Petugas TPU pun bertanya pada supir, bagaimana ia bisa selamat dari longsor tersebut. Pak supir menceritakan bahwa ada anak almarhum Pak Tatang yang menyuruhnya pergi duluan. Namun sesampainya di TPU, anak almarhum menghilang. Petugas TPU terheran-heran karena petugas TPU tersebut kenal dekat dengan almarhum Pak Tatang. Dan sepengetahuan dirinya, almarhum Pak Tatang hanya punya anak satu bernama Ivan. Namun Ivan sendiri sudah meninggal 5 bulan yang lalu.